Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga dan neraka adalah tempat di mana manusia akan berada di salah satunya sesuai amal dan perbuatannya. Namun, surga dan neraka juga merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ingin masuk surga jelas akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti beribadah dan melakukan amalan yang dianggap bernilai pahala yang besar. Sedangkan mereka yang ingin masuk neraka tentu akan selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah unik bahwa seekor lalat bisa menjerumuskan seseorang ke surga maupun ke neraka. Ini dikisahkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam Fathul Majid fi Kitab At-Tauhid. Dikisahkan ada dua orang yang masuk ke sebuah kampung di mana para penghuninya menyembah berhala. Mereka yang ingin memasuki kampung tersebut walau hanya sekedar lewat diwajibkan untuk mengorbankan sesuatu sekecil apapun itu. Nabi Muhammad SAW mengisahkan hal ini kepada para sahabatnya. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi Rasulullah? Rasul pun menjawab, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada orang yang satunya, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menggambarkan bahwa setiap umat Islam tidaklah boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mempersembahkan sesuatu selain kepadanya. Itulah yang namanya musyrik, tidak mempercayai sekaligus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surat yang lain, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sahabat yang beriman, begitulah kisah dua orang yang memiliki keputusan berbeda hingga pilihannya tersebut bisa menjadi penentu untuk masuk surga atau neraka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai orang beriman tentunya ingin masuk surga dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang selama ini dicintai dan dirindukan. Sudah pasti yang bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah adalah orang-orang pilihan yang selama hidupnya di dunia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sudah mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangannya, jangan semerta-merta merasa memiliki amalan istimewa yang banyak lalu mengaku paling layak untuk masuk surga. Pemberian tiket ke surga sendiri merupakan hak prerogatif Allah. Dia yang maha menentukan, yang maha menimbang. Muslim dan muslimah yang baik harus selalu rendah hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan atas kesombongannya sendiri yang barangkali terbersit di dalam hatinya tanpa disadari, bukankah amalan itu tergantung pada niatnya? Kata Nabi Muhammad SAW, meskipun kita sering melakukan amalan kebaikan atau ibadah sepanjang waktu, tetapi jika niat keliru, apalagi hanya sekedar pencitraan, maka amalan kebaikan itu bisa tak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, justru ketika kita melakukan amalan kebaikan yang ringan, yang barangkali selama ini sering dianggap sepele, jika dilakukan dengan niat yang benar, semata-mata karena Allah, bisa menjadi sangat mulia dan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tanpa adanya cahaya kamera yang menyorotinya. Amalan kebaikan yang sepele tersebut dijanjikan dapat membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang selama ini dianggap ringan dan sepele tersebut yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberi minum binatang. Jangankan memberi minum binatang, kita saat ini rasanya sudah banyak yang tak peduli pada binatang. Padahal memberi minuman binatang ini menjadi salah satu amalan kebaikan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Masih ingatkah dengan cerita Rasulullah saat menceritakan seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa laki-laki itu dan memasukkannya ke dalam surga? Ya, dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika sedang melakukan perjalanan, seorang laki-laki merasa haus. Lalu ia menuju ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu bergumam, anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang telah aku rasakan. Ia pun kembali menuju sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberikan minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni segala dosanya. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memberi minum binatang? Beliau menjawab, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika kita sedang berjalan, entah itu naik kendaraan atau jalan kaki, dan kita menemukan rintangan di jalan berupa batu yang tergeletak di tengah jalan, bambu yang menghalang, atau mungkin kulit pisang yang dibuang sembarangan, lantas kemudian secara spontan kita menyingkirkan rintangan tersebut, maka itu akan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Sesibuk-sibuk apapun kita, sempatkanlah untuk menjenguk saudara, teman, dan kolega kita yang sedang sakit. Selain merupakan panggilan kemanusiaan, amalan kebaikan ini dicatat sebagai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan mereka yang menjenguk orang-orang sakit posisi yang mulia di surganya kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik,
dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Yang keempat, senyum dan ceria. Menebar senyum dan salam pada semua orang merupakan sebuah kebajikan yang dijanjikan ganjaran pahala dan surga oleh Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam harus menyebarkan sikap yang ramah dan penuh ceria terhadap orang lain, sehingga Islam juga benar-benar dirasakan membawa rahmat bagi semua. Kebaikan akhlak adalah keceriaan wajah dan menjauhi amarah, sabda Rasulullah SAW. Yang kelima, menutup aib orang lain. Dalam Islam, Allah sangat membenci ghibah. Orang yang bergunjing tentang keburukan saudaranya sendiri dianggap sama dengan memakan bangkai saudaranya tersebut. Menahan diri untuk tidak bergunjing dan menutup aib orang lain sangat dianjurkan bagi seorang muslim dan muslimah. Amalan kebaikan ini dijanjikan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, demikian beberapa amalan kebaikan yang barangkali selama ini dipandang ringan dan sepele, tetapi dapat mengetuk dan membuka pintu surga karena ridho dan iradatnya Allah. Semoga kita semua bisa melakukan 5 amalan ini untuk menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.